Episode 83. Tersipu-sipu. Clara melihat mobil Davi baru saja keluar dari rumah. Loh, itu kan mobilnya Davi, dia mau kemana? Paling balik ke kantor, jawab Arka. Tapi ini udah jam 4 sore. Udah waktunya pulang. Masa balik ke kantor? Arka mengedikan bahunya. Sepertinya masalah Davi dan Dara sudah selesai. Dia tidak mau terlalu ikut campur dalam permasalahan mereka. Yang jelas bisa mendapatkan restu dari Davi saja sudah membuat Harga begitu senang. Kalau gitu mampir dulu. Ya mas, aku mau minta tolong buat ngoreksi skripsiku, ujar Clara meringis. Arka berdecak kemudian mengelus rambut Clara. Dia itu menghentikan mobilnya di depan rumah bergaya Eropa tersebut. Berarti sebentar lagi kamu udah mau wisuda? Ya, iya, ini tinggal sidang skripsi aja. Memangnya kenapa? Tanya Clara. Janjinya kan, kalau kamu udah lulus kita langsung nikah, ujar Arka. Clara tersenyum malu. Dia memang pernah mengatakan hal tersebut karena dia akan siap menikah jika sudah lulus kuliah. Emangnya kamu mau kalau kita nikah cepet-cepet? Ya mau dang, pengen cepat halalin kamu. Lagian hanya kamu wanita yang ku mau. Kalau bukan kamu, aku mungkin akan sulit untuk menerima hadirnya wanita dalam hidupku. Lagi-lagi ucapan Arka membuat Clara tersenyum dengan pipi yang merona. Bisa diabetes nanti kalau ucapan Arka manis-manis seperti ini. Tapi, bagaimana dengan keluargamu? Keluargaku juga. Mungkin kita nikahnya setelah Davi sama Kak Dara nikah. Arka tersenyum lebar. Aku bilangnya ke mama kalau kamu mau nikahnya besok setelah lulus kuliah. Enggak apa-apa kalau Davi mau nikah dulu. Aku siap, nunggu kamu kok. Sebenarnya mama udah pengen melamar kamu. Lamaran yang sebenarnya bukan cuma datang-datang don. Kata mama kita harus mengikat hubungan kita terlebih dahulu dengan pertunangan. Kamu mau nggak jika kita tunangan dulu sebelum nanti nikah kalau udah lulus? Ujar Arka kini dengan raut wajah yang serius. Aku sih nurut aja. Mas, yang penting itu kamu. Arka tersenyum mendengar jawaban Clara. Masih berada di dalam mobil. Keduanya berciuman dengan intens dan lama-lama semakin menuntut. Kamu nggak nyuruh aku masuk ke rumah? Mumpung Davi nggak ada. Lirih Arka di sela-sela ciumannya. Enggak, di rumahku banyak CCTV-nya. Katanya tadi mau nyuruh aku ngoreksi skripsimu. Enggak Ceti. Ya, kalau itu ya harus. Dang, kirain. Memangnya apa yang kamu kira? Tanya dengan tatapan menggoda. Ih, udah, ayo masuk. Clara membuka pintu mobil dan langsung berjalan dengan cepat menuju pintu rumah. Dia sudah terlanjur malu karena berpikiran yang tidak-tidak. Ruwet itulah yang Davi rasakan saat ini. Dara tidak mau pulang ke rumah dan ingin menginap di hotel saja. Tetapi langsung Davi larang. Tentu saja Davi tidak terima jika Dara harus menginap di hotel. Mending menginap di apartemennya saja. Hitung-hitung juga belajar peran jadi suami istri. Sejak ayahnya datang, Dara masih tetap mendiamkan ibunya. Akhirnya Davi memutuskan untuk mengajak Dara menginap lagi di apartemen. Mas, aku mau nelpon Anin. Dia nih udah tahu belum ya kalau papanya kembali? Ujar Dara menyusul Davi di ruang kerjanya. Duduk sini deh, sayang, pinta Davi sambil menepuk pahanya agar Dara duduk di sana. Ah, enggak. Kamu pasti modus. Mas, ya Allah sayang. Modus sama calon istri gak apa-apa. Kan, lagian aku mana pernah modusin kamu. Davi bangkit dari duduknya. Berjalan menghampiri wanita yang semakin cantik setiap harinya itu. Kemudian menarik pinggang Dara. Tubuh mereka saling menempel. Hingga jarak di antara mereka semakin menipis. Sungguh jantung Dara sudah jumpalitan mau lompat. Dara takut jika jantungnya itu bermasalah. Apalagi dengan perasaan menggelitik di perutnya itu. Sensasinya sungguh di luar dugaan. Jujur, Dara belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Sebuah ketertarikan terhadap lawan jenis hingga membuat intinya berdenyut hanya karena dipeluk seperti ini oleh Davi. Dara senang diperlukannya seperti ini. Tetapi tentu saja dia tahu diri untuk menjaga dirinya sendiri agar tidak kebablasan. Dara bukan orang polos, lugu yang tidak tahu jika Davi begitu berhasrat terhadapnya. Akan tetapi Dara juga tahu jika pria itu berusaha menahannya. Jangan ditanya bagaimana perasaan Davi ketika mendekap Dara seperti ini. Ingin sekali dia terkam langsung bibir pink itu. Mereka merah di hadapannya. Sungguh itu sangat menggoda. Kalau boleh dicicipi sedikit saja seperti waktu di kantor itu. Tapi satu sisi hatinya mengatakan jika dia harus menjaga Dara sampai berlabel halal baru nanti Davi siap untuk memakan istrinya. Coba telepon adik kamu. Kasih tahu dia kalau misal belum tahu tentang Papa Bagus. Bisik Davi membuat bulu roma Dara merinding.
Akhirnya dia berhasil mengalihkan atensinya pada bibir Dara yang sejak tadi begitu menggodanya. Mas Davi, jangan dekat-dekat. Kita ini hanya berdua loh. Takut nanti ketiganya setan, ujar Dara agar Davi melepaskannya. Pria itu menurut dan melepaskan lilitan tangannya pada pinggang Dara. Akhirnya setelah bebas, Dara menghubungi Aninda yang saat ini ikut suaminya di Lombok dan menetap di sana. Davi memilih duduk di kursinya dan melihat perkembangan data perusahaan yang ia alihkan pada asisten pribadinya. Mas, ternyata Anin sudah tahu. Bahkan dia sudah dihubungi Papa lebih dulu, ujar Dara saat sudah menyelesaikan panggilannya dengan sang adik. Jadi apa rencanamu, sayang? Tanya Davi. Entahlah, aku akan kembali ke rumah besok. Aku juga tidak mau berlama-lama tinggal di sini. Nanti mau ngomong sama Mama dan gimana enaknya. Jujur, jika aku harus mengikhlaskan keputusan Mama, meskipun itu sangat susah. Keesokan harinya, hari ini Davi dan Dara sedang berada di perusahaan. Sepertinya Davi harus secepatnya mencari posisi sekretaris karena Lira sudah benar resign dari kantor. Pekerjaannya kali ini sangat padat dan Davi membutuhkan sekretaris yang bisa menghandle pekerjaannya saat ini. Ayolah sayang, aku mau kamu jadi sekretarisku. Aku akan bilang sama Mama kalau pekerjaanmu kini naik. Andre juga enggak keberatan. Sial, kenapa Mas Davi pakai manggil sayang sih? Jujur gue malu banget. Iya, enggak apa-apa Dara. Mamu bisa langsung naik jabatan tanpa dipromosikan loh, seru Andre yang mendukung keputusan ayahnya itu. Tapi Pak, saya tidak bisa. Masa harus jadi sekretaris Pak Davi? Padahal di rumah nanti juga bakalan jadi asisten pribadi, kan? Masa di rumah dan di kantor harus bareng terus? Sih, tuh rasakan. Dara langsung menyerang Davi dengan mode manjanya. Apalagi kalimatnya yang frontal sekali membuat suasananya jadi langsung riuh seketika. Andre bersil menggoda Davi yang kini tengah bersambung.